Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Apa itu pemberdayaan komunitas? Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan komunitas adalah suatu program yang diupayakan dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku individu serta masyarakat yang mandiri, dengan tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran dan kebebasan setiap orang. Lalu, apa itu kearifan lokal? Jadi, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana dan bernilai luhur serta diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lantas, apa itu pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal? Nah, jadi pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal adalah upaya strategis untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan dengan menggunakan modal kultural. Prinsip pelaksanaan pemberdayaan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah partisipatif, yaitu bentuk partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, masyarakat dapat belajar dan memahami proses pemberdayaan serta ikut terlibat dalam proses menentukan pilihan dan tanggung jawab terhadap program tersebut. Yang kedua adalah keswadayaan. Keswadayaan merupakan prinsip untuk menghargai dan mengedepankan kemampuan komunitas atau masyarakat itu sendiri daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang komunitas sebagai objek yang tidak berkemampuan, akan tetapi masyarakat atau komunitas sebagai subjek memiliki kemampuan yang hanya saja perlu bantuan untuk memunculkannya. Kemudian yang ketiga adalah kesetaraan. Prinsip kesetaraan meliputi kesetaraan kedudukan antara masyarakat dan inisiator yang melakukan pemberdayaan, kesetaraan gender, serta kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan ketika proses pelaksanaan pemberdayaan. Yang terakhir adalah berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, meskipun proses pemberdayaan selesai, program pemberdayaan dapat dilanjutkan dan dikelola masyarakat secara mandiri. Yang selanjutnya adalah inisiator pemberdayaan komunitas. Ada 3, yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena bertanggung jawab atas nasib masa depan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian masyarakat sejatinya dapat melakukan pemberdayaan yang dapat dilakukan secara mandiri karena masyarakat lebih mengetahui kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah swasta. Upaya pemberdayaan komunitas juga dapat dilakukan oleh lembaga swasta seperti perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. Implementasi pemberdayaan komunitas. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas tidak sebatas memberikan ilmu dan keterampilan kepada masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita, program pemberdayaan dapat dilakukan melalui beragam cara. Secara umum, cara tersebut sebagai berikut. 1. Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat selalu berkembang. Artinya, pemberdayaan menggali potensi masyarakat untuk dapat dikembangkan. Dan yang kedua adalah empowering, yaitu memperkuat potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata seperti menyediakan sarana dan prasarana, baik fisik maupun sosial. Artinya, pemberdayaan membantu memfasilitasi masyarakat agar lebih kuat. Yang terakhir adalah protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan dan eksploitasi. Artinya, pemberdayaan membantu proses advokasi atau pembelaan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adapun strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertimbangkan potensi masyarakat. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus. Yang keempat, mengangkat kearifan lokal. Yang kelima adalah memberikan bantuan sarana dan prasarana. Yang terakhir adalah melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Proses pelaksanaan
tahapan pemberdayaan. Yang pertama ada perencanaan, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi awal. Yang kedua, mengenali masyarakat. Yang ketiga, pemetaan swadaya. Yang kedua adalah pelaksanaan. Dengan kegiatan yang pertama adalah mengorganisasi masyarakat, yang kedua penyusunan perencanaan, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat adalah pemanfaatan dan pemeliharaan. Yang terakhir adalah evaluasi, di mana setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan. Selanjutnya, tingkat keberhasilan program pemberdayaan dijadikan landasan menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan. Contoh program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Yang pertama ada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PMPM) yang ada di Desa Banjarsari. Dengan kategori pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional, dan mengapa disebut komunitas? Karena termasuk dalam sekelompok individu yang memiliki kesamaan daerah, ciri khas, hubungan emosional, kesadaran, dan kepentingan bersama. Dan kearifan lokal yang ada adalah keterampilan lokal yang dicontohkan dalam cara pembuatan usaha, dan pengetahuan lokal yang dicontohkan adalah pengetahuan terhadap kondisi perekonomian daerah. Dengan tujuan pemberdayaan mengembangkan sumber daya manusia dan memajukan perekonomian daerah, serta upaya pemberdayaan dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait usaha dan memberikan pinjaman modal untuk UMKM. Pihak yang melakukan pemberdayaan adalah Kementerian Dalam Negeri dan lembaga swadaya masyarakat. Contoh yang kedua adalah pemberdayaan komunitas pengrajin rotan di Kalimantan. Dengan lokasi Kalimantan dan kategori pemberdayaan komunitas dengan masyarakat tradisional. Dan mengapa disebut komunitas? Ya karena termasuk dalam sekelompok individu yang memiliki kesamaan daerah, ciri khas, hubungan emosional, dan kesadaran serta kepentingan bersama. Dengan kearifan lokal, keterampilan lokal, cara membuat anyaman rotan, serta tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan sumber daya manusia dan memajukan perekonomian daerah. Dan pemberdayaannya memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait usaha pengembangan kearifan anyaman lokal dan melakukan produksi dan penjualan. Pihak yang melakukan pemberdayaan adalah Kementerian Industri Kreatif dan Pariwisata serta lembaga LSM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.